Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, Sarjana Sosial. Saat ini saya bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengalaman penugasan mulai dari pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil tahun 2014 sampai tahun 2019. Saya bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai staf keuangan, perencanaan dan program. Selanjutnya tahun 2020 sampai tahun 2022 saya bertugas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai Kasih Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Selanjutnya untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalitas pegawai negeri sipil, saya pindah tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya ditempatkan di ruang ANEPI dengan jabatan Analis Laporan Hasil Pengawasan. Selain melakukan tugas pokok di ANEPI, saya juga melakukan tugas tambahan lainnya yang diperintah atasan, seperti melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di desa Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan review LKPD, melakukan review LKA, juga ikut serta dalam pemeriksaan cash dan stok online. Tujuan saya sini, Pak, menyampaikan hasil analisis isu strategis dan langkah penyusunan konkret program kerja pengawasan 5 tahun yang bersejarah, Pak. Jadi salah satu isu strategis di RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti itu yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih. Jadi sesuai visi Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti maju, cerdas dan bermartabat. Dengan misi 6, menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab, serta memberikan layanan prima. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis terkait pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan yang baik dan teratur. Salah satu faktor pendukung terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya, seperti auditor dan P2UBD. Sebagaimana kita ketahui, Pak, di inspektorat ini kan kita kekurangan SDM, sumber daya manusia, Pak, ya, auditor dan P2UBD. Jadi hal itu tidak bisa kita hindari, ya, Pak, ya. Jadi saran saya, Pak, bagaimana kalau tahun ini di PKPT kita selain terkait penugasan audit, review, evaluasi, bisa memasukkan kebutuhan akan tenaga auditor, P2UPD, dan sertifikasi keahlian melalui kinerja keterangan juga. Jadi itu usulannya. Baik, memang terkait dengan kualitas dan kuantitas auditor maupun P2UPD kita, dan ini kita sangat minim, apalagi di tempat kita ini, di Sulawesi kita belum ada P2UPD, sehingga tugas-tugas yang harusnya dikerjakan oleh P2UPD ini dikerjakan oleh auditor. Sehingga untuk hal ini sangat perlu untuk menjadi usulan. Untuk itu, apalagi untuk tenaga auditor misalkan, itu setiap tahunnya harus mendapatkan pelatihan minimal selama 120 jam dalam 1 tahun. Dengan kekurangan tenaga, kita tidak punya cukup waktu untuk mengikuti pelatihan tersebut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yati. Pak. Ya. Ini kan sesuai arahan Bapak, Pak, kemarin. Ya. Dia menyerahkan data program strategis inspektorat daerah. Ya. Jadi menurut analisis kami, Pak, ada beberapa kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Jadi mohon kepentingan Bapak lah agar dapat memberikan saran terhadap program kegiatan yang saya usulkan, Pak. Jadi yang pertama, Pak,
ada fokus utama pemeriksaan kita yaitu OPD yang memiliki program dan kegiatan yang memiliki resiko tinggi karena dilaksanakan dengan anggaran yang besar Pak, seperti PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Nah, terus ada usulan yang kedua tentang probity audit Pak. Jadi sebenarnya Pak, kenapa dilaksanakanlah pada tahun depan Pak? Karena kan banyak terdapat temuan nih Pak terkait pengadaan barang jasa, jadi baik temuan keuangan maupun administrasi. Jadi untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran, memenuhi perundangan yang berlaku. Jadi salah satunya itu Pak usulan kita probity audit tadi itu Pak ya. Nanti yang ketiga usulan kami Pak dapat melakukan pemeriksaan terhadap desa yang belum dilakukan pemeriksaan selama 5 tahun juga. Kita jadi fokus sama itu Pak. Nah, selanjutnya juga ada ini Pak, yang kita ketahui Pak, ini ada 3 OPD yang memiliki anggaran besar Pak di belanja perjalanan dinas Pak. Kalau bisa kita periksa juga lah Pak, gitu kan, ada fokus utama kita juga Pak. Jadi intinya Pak serang ini Pak. Oke, terima kasih Ibu Yati sebelumnya atas laporan yang disampaikan kepada saya terkait program yang ini. Kita tentukan dulu bahwa itu merupakan program strategis dari pemerintah, kemudian punya risiko tinggi. Disampaikan tadi bahwa seperti PUPR ada kegiatan tertentu nanti kita lakukan probity audit dan pemeriksaan. Kemudian terkait untuk program yang memiliki dana besar itu perlu kita lakukan pengawasan secara optimal karena kita selaku aktif sebagai fungsi kita harus berperan aktif dan atas program tersebut. Kita harus melakukan pengawasan umum terkait pengelolaan urusan pemerintah daerah. Kemudian indikasi yang disampaikan tadi terkait perjalanan dinas, saya setuju. Nah itu banyak peluang untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kita susun kembali kegiatan tersebut untuk kita lakukan pelaksanaannya di tahun depan. Terima kasih Pak. Oke, ya, jadi assalamualaikum. Pak, Iya, Bu. sebagai menyampaikan surat laporan pengaduan dari masyarakat nih Pak. Oh, iya. Ini terkait pembagian dana CSR Pak dari perusahaan EGP. Oh, perusahaan EGP. Iya Pak, ini pembagian dana itu kan disalurkan ke seluruh masyarakat tuh Pak oleh tim 9 di desa. Desa mana, Bu? Desa Sukamaju Pak. Oh, Desa Sukamaju. Iya. Ini laporannya sudah saya catat di buku register Pak. Dan sudah kami telaah. Iya, Jadi hasil telaah kami itu Pak sudah memenuhi 3 unsur nih Pak. Jadi ini hasil telaah kami Pak, serta bukti-bukti pendukungnya Pak. Ini hasil telaahnya ya. Saya baca dulu Bu ya. Oke Bu, setelah saya pelajari ini dengan atas pengaduan ini, Ibu sudah melakukan penelaahan dan sudah memenuhi 3 unsur kayaknya Bu ya. Awat, ini minimal ya Bu ya, minimalnya 3 unsur dulu. Atas pengaduan orang ini mungkin dan bisa kita lakukan pemeriksaan khusus ya Bu ya. Pemeriksaan khusus oleh tim, nanti saya koordinasi dulu dengan Irfannya bagaimana dengan supervisornya Mas mana. Nanti kita apalagi kalau nanti kita terbitkan surat tugas ya Bu ya. Itu aja Bu ya. Iya. Menyeberang pulau berdayung sampan, tangan haluan jangan lepaskan.
Demikian video portofolio P2 OPD ini disampaikan. Semoga bermanfaat dalam menjalankan tugas pengawasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.